Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keputihan pada farji wanita. Yang ditanyakan yang pertama adalah keputihan itu najis atau suci. Kemudian yang kedua, bagaimana sholatnya? Kalau seandainya mau sholat sudah dibersihkan, tetapi di tengah-tengah sholat ternyata masih keluar itu keputihannya. Sholatnya sah atau tidak? Kemudian yang ketiga, dia sah menjadi imam sholat atau tidak? Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, masalah hukumnya. Hukmul ifrazati, hukumnya beberapa keputihan. Yang perlu dipahami dan perlu diketahui adalah masalah kemaluan ini ya, kemaluan wanita. Fi farjil mar'ati maslakani. Fi farjil mar'ati yaitu tetap di dalam kemaluan wanita maslakani. Bermula dua jalan. Dua jalan maksudnya dua lubang. Maslakun wujudnya satu jalan, yakhruju yaitu keluar minhu darinya maslak al-baulu oleh kencing. Wa huwa najisun bil ittifaqi. Wa huwa bermula dia kencing najisun yaitu najis bil ittifaqi dengan kesepakatan para ulama. Wa maslakun dan wujudnya satu jalan lagi, yakhruju yang keluar minhu darinya dia maslak al-maniyu oleh mani, wal waladu dan oleh anak, wa damul haidi wal istihadati dan oleh darah haid dan darah istihadah, wa rutubatul farji dan oleh pelumas kemaluan tatkala wanita itu merangsang hebat, baik mau jima maupun tidak, asalkan dia merangsang itu keluar rutubatul farji. Wal ifrazatu dan oleh beberapa keputihan. Lah keputihan ini nanti ada beberapa masalah yang harus kita bahas. Keluarnya itu saat di luar waktu-waktu dia haid atau di saat dia waktu-waktu haid. Kemudian bagi yang belum memiliki istri kita jelaskan. Dalam kemaluan wanita itu ada dua jalan, maksudnya dua lubang. Lubang yang agak atas sedikit yang ada batu kecil ya di tengah-tengahnya, ada batu kecil tengah-tengahnya, itu tempat keluarnya kencing lah. Kalau kencing itu najis. Kemudian ada di bawah sedikit, itu tempat keluarnya mani, keluarnya anak. Kemudian juga keluarnya darah haid, darah istihadah, rutubatul farji, pelumas wanita, dan ifrozat. Al-ifrozat itu keputihan, itu juga keluar dari jalan yang bawah, bukan yang atas. Kemudian lanjut, ammal maniyu fatahirun bil ittifaqi. Ammal maniyu adapun bermula mani fatahirun yaitu suci bil ittifaqi dengan kesepakatan para ulama. Wa kadza al waladu. Wa kadza dan yaitu seperti ini al waladu oleh bermula anak. Jadi mani dan anak ini semua sama-sama suci. Ya kalau mani enggak suci ya anaknya enggak suci. Tetapi para ulama sepakat mani dan anak itu suci. Wa amaddamu fanajisun. Amaddamu adapun bermula darah fanajisun maka yaitu najis, baik itu darah haid maupun darah istihadah, kedua-duanya adalah najis. Itu bil ittifaqi dengan kesepakatan ulama. Wa amma rutubatul farji wal ifrazatu. Adapun bermula rutubatul farji pelumas kemaluan wanita yang keluar dari lubang yang bawah, wal ifrazatu dan ifrazat keputihan, faqad ikhtalafal ulama. Faqad ikhtalafa maka sungguh telah berbeda pendapat al-ulama oleh para ulama fiha di dalamnya tentang rutubatul farji dan ifrazat. Faqala ba'duhum, faqala lalu berkata ba'duhum oleh sebagian mereka para ulama, rutubatul farji wal ifrazatu najasatun. Rutubatul farji bermula pelumas kemaluan wanita, wal ifrazatu dan beberapa keputihan, najasatun yaitu najis. Wa qala al-jumhur. Wa qala dan telah berkata al-jumhur oleh mayoritas ulama. Lah ini yang mayoritas yang kita pegangi. Inna rutubatal farji wal ifrazati. Sesungguhnya pelumas kemaluan wanita wal ifrazati dan beberapa keputihan tahiratun yaitu suci. Jadi pelumas kemaluan dan keputihan itu suci. Walakinnaha akan tetapi dia rutubatul farji wal ifrazat tubtilu yaitu membatalkan oleh dia rutubatul farji wal ifrazat al-wudu pada wudu. Jadi walaupun dia itu suci tetapi bisa membatalkan wudu. Mengapa? Rumusnya begini. Li'anna kulla kharijin minal qubuli awid tuburi. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang keluar minal qubuli awid tuburi dari kubul maupun dari tubur, dari jalan depan maupun belakang,
yang kudu, yaitu merusak oleh dia kullu kharijin al-wudu'a pada wudu, walau kana tahiran, walaupun ada oleh dia kullu kharij tahiran, yaitu suci. Jadi walaupun benda itu suci, walaupun bahkan angin, ya angin keluar dari kubul maupun dubur, itu membatalkan wudu. Hukmul ifrazati ka hukmi rutubatil farji. Bermula hukumnya beberapa keputihan ka hukmi rutubatil farji, yaitu seperti hukumnya pelumas kemaluan wanita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu' Syarh Al-Muhadzdab. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, wa qala al-Baghawi war-Rafi'i wa ghairuhuma. Wa qala, dan telah berkata al-Baghawi oleh Imam al-Baghawi, war-Rafi'i dan oleh Imam ar-Rafi'i, wa ghairuhuma dan oleh selain beliau berdua, al-asahhu bermula yang lebih sahih atau yang paling sahih, at-taharatu yaitu suci. Wa qala sahibul hawi, wa qala dan telah berkata sahibul hawi oleh imam pemilik kitab Al-Hawi Al-Kabir, yaitu Imam Al-Mawardi, fi babi ma yujibul ghusla, fi babi ma yujibul ghusla, di dalam babnya sesuatu yang mewajibkan oleh dia al-ghusla pada mandi. Kata beliau Imam Al-Mawardi, nasso asy-Syafi'i, nasso telah mengenas asy-Syafi'i oleh Imam asy-Syafi'i rahimahullah taala fi ba'di kutubihi, di dalam sebagian kitab-kitab beliau, ala taharati rutubatil farji, ala taharati rutubatil farji, atas kesuciannya pelumas kemaluan wanita. Intaha, selesai, habis. Wa qala Ibnu Ruslan, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Ruslan fi Syarhis Sunan, di dalam kitab Syarah Sunan, taharatu rutubati farjil mar'ati, judulnya kesucian pelumasnya kemaluan wanita. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, lam yudhkar, yaitu tidak disebutkan huna di sana hadisnya, annahu, pada sesungguhnya beliau Rasulullah SAW, kana yaghsilu thawbahu, kana yaitu ada oleh beliau Rasulullah, yaghsilu yaitu mencuci, thawbahu pada bajunya, minal jima'i dari sebab jima', qabla ayyusalliya, sebelum sekiranya solat oleh beliau Rasulullah SAW. Lau ghasalahu, kalau seandainya Rasulullah itu mencuci, lau ghasala, kalau seandainya mencuci oleh Rasulullah kepada bajunya, lanukila, maka sungguh akan dinukil terhadap hadis itu. Wa minal ma'lumi, dan yaitu dari sebagian yang telah diketahui, anna dzakara, bermula sesungguhnya dzakar, yakhruju, yaitu keluar oleh dia dzakar, wa alaihi, dan yaitu tetap atasnya dzakar, rutubatun, rutubatun bermula pelumas, min farjil mar'ati, daripada kemaluannya wanita. Intaha. Wa qala al-jumhur, dan telah berkata oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, hukmul ifrazati ka hukmi rutubatil farji, bermula hukumnya beberapa keputihan, ka hukmi rutubatil farji, yaitu seperti hukumnya pelumasnya wanita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tata cara wudhu dan sholatnya. Kaifiyatul wudhu'i wa sholati, tatawaddu'u, yaitu berwudhu oleh dia perempuan, likulli sholatin, untuk setiap kali sholat, ba'da dukhuli waktiha, di dalam setelah masuk waktunya sholat. Wala yadhuru, dan tidak membahayakan kepadanya, nuzulu hadhil ifrazati, oleh turunnya ini al-ifrazati, wujudnya beberapa keputihan, ba'da dzalika, di dalam setelah itu. Walau kanat, walaupun ada al-ifrazat, keputihan, fi athna'i sholati, yaitu di tengah-tengah sholat, jadi enggak apa-apa, artinya sholatnya sah dan tidak perlu ngulang. Lima, karena sesuatu hadis rawat yang telah meriwayatkan Aisyah, oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata oleh beliau Aisyah, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin, ja'at, telah datang Fatimah bintu Abi Hubaishin, oleh Fatimah bintu Abi Hubaish, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata oleh beliau Fatimah bintu Abi Hubaish, ya Rasul, wahai Rasul, inni imra'atun, ini sesungguhnya aku imra'atun, yaitu seorang wanita, ustahadu, yang dijadikan istihadah terhadap aku, fala adhuru, maka tidak suci oleh aku. Afa ad'u, apakah meninggalkan oleh saya as-sholata pada sholat? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la,
Tidak, jangan. Innama dzalika irkun. Innama dzalika, sesungguhnya hanyalah hal itu irkun, yaitu urat atau urat saraf, ya, darah yang kendor sehingga bocor. Walaysa bihaidin, dan tidaklah oleh itu bihaidin, yaitu haid. Fa idza aqbalat, apabila telah datang haidotuki oleh haidmu, fada'i, maka tinggalkanlah oleh engkau as-salata pada salat. Wa idza adbarat, dan apabila telah pergi oleh haidmu, faghsili, maka mandilah oleh engkau, faghsili bukan mandi ini ya. Faghsili, maka cucilah oleh engkau anka darimu ad-dama pada darah. Ini ada lafaz anka. Maka bersihkanlah atau cucilah oleh engkau anki darimu ad-dama pada darah. Tsumma sholli, kemudian salatlah oleh engkau, karena ini bukan haid jadi tidak wajib mandi, hanya wajib disucikan, artinya dicuci, darahnya dicuci kemudian salat. Tsumma sholli. Lah, hadis ini akhraja telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 228, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 333. Walil Bukhari, dan yaitu tetap miliknya Bukhari, ada tambahan tsumma tawaddu'i. Kemudian wudulah oleh engkau likulli sholatin, untuk setiap kali sholat. Hatta yaji'a dzalika al-waktu. Hatta yaji'a, sehingga datang dzalika oleh itu al-waktu, wujudnya waktu. Sehingga dia kalau bisa mau sholat, setiap kalau mau sholat, ini kan istihadah yang darahnya deras ya. Kemudian disamakan dengan orang yang punya keputihan tadi yang deras juga. Oleh sebab itu kalau bisa dia setiap kali mau sholat, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia langsung membersihkan keputihannya, dibersihkan, kemudian sholat. Kemudian nanti sampai asar misalnya duhur kan tadi, kemudian asar dia merasa belum batal, kalau bisa ya wudhu lagi, dibersihkan lagi. Kemudian sudah dibersihkan, di tengah-tengah sholat kok terasa masih keluar, ya nggak apa-apa ya, karena itu darurat, sehingga sholatnya masih tetap sah. Dasarnya kita nukilkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sah atau tidak menjadi imam? Sah, jawabannya sah, yaitu sihhatul imamati biha. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, faslun fi sifatil a'immati wa muta'alliqatiha. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu taala, wal asahhu, bermula yang lebih sahih atau yang paling sahih, sihhatu qudwati nahwi salimi bisalisi. Sihhatu qudwati nahwi salimi, yaitu sahnya mengikuti orang yang semisal yang selamat, bisalisi, dengan sebab salisil baul, beser, salisil bauli, yaitu beser dari kencing, wa nahwi, dan yang semisalnya salisil baul, mimman, dari orang-orang la talzamu, yang tidak mewajibkan kepada dia man, i'adatun, oleh mengulang sholat. Wa tahiri, dan orang yang semisal orang yang suci, wanita suci, bil mustahadhati, dengan sebab mustahadhah, ghairil mutahayyirati, yang selain mutahayyirah. Jadi mustahadhah tapi yang bukan wanita mutahayyirah. Mutahayyirah itu apa? Orang yang bingung menentukan tentang adat haidnya, jumlahnya, dan seterusnya. Alasannya apa? Likamali sholatihima aidon, likamali sholatihima, karena sempurnanya sholat keduanya sursul baul dan mustahadah, aidon, dalam keadaan juga. Wa kaunuha, dan bermula keadaannya dia adanya sholat liddarurati, yaitu karena darurat, la yunafi, yang tidak menafikan oleh dia kaunuhas sholah kamalaha, pada sempurnanya sholat. Wa illa, dan jika tidak begitu, la wajabat, maka sungguh wajib i'adatuha, oleh mengulanginya dia sholat. Tetapi tidak begitu, maksudnya gitu. Amma qudwatu mithlihima, adapun bermula mengikuti ke semisal keduanya, yaitu semisal salisil baul dan mustahadah, bihima, dengan keduanya, yaitu maksudnya salisil baul dan mustahadah lagi, fa sahihatun, maka yaitu sahih atau sah, jazman, dalam keadaan tetap. Kemudian di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa qala al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli fi Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, wa sahihu biman bihi jarhun sa'ilun au ala thawbihi najasatun ma'fun li sihhati salatihi min ghairi i'adatin. Wa sahihu, bermula yang lebih sahih, biman, pada orang, bihi, yang ada padanya man, jarhun, oleh luka,
sailun yang mengalir, luka yang mengalir artinya darahnya mengalir atau nanahnya mengalir, au ala thawbihi atau atas bajunya najasatun bermula najis, ma'fun tapi yang dimaafkan, li sihhati salatihim karena sahnya salat mereka, min ghairi i'adatin dari tanpa pengulangan. Jadi enggak harus mengulang. Wa innama sahahna dan sesungguhnya hanyalah mensahihkan oleh kami kata Imam Ar-Ramli salatahum pada salat mereka lid darurati yaitu karena darurat. Wala darurata dan tidak ada kedaruratan lil iqtida'i bihim untuk mengikuti bihim pada mereka. Amma qudwatu wahidin adapun bermula mengikuti salah satu dari mereka minhum dari mereka bimithli dengan yang semisalnya fa sahihatun maka yaitu sah jasman dalam keadaan tetap. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.